ya kan, yang bisa membangkitkan semangat kita untuk menjadi orang-orang yang beriman. Siap. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah pada malam hari ini atas izin Allah kita bisa berkumpul semua di sini bersama para penggerak dakwah kemasjidan ya. Nah, ini sambil kita menunggu peserta-peserta yang lain untuk bisa hadir. Nah, kita akan menyapa-nyapa dulu seperti biasa. Nah, ini belum official kita buka ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi belum kita ini kan belum opening. Karena biasanya kalau di Masjid Enterprise itu kita menyapa-nyapa dulu sambil menunggu yang lain. Gitu. Sambil menunggu juga narasumber kita juga. Nah, sebelum saya menyapa Bapak Ibu yang ada di Zoom, sekarang saya sedikit menyapa dulu rekan saya yang ada di samping saya, yang juga merupakan guru saya, kakak sekaligus guru saya ya di 3J. Ini Komandan Sasongko Jati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Jati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Siap. Baik. Sehat, Mas? Alhamdulillah. Sehat. Ini kita membersamai 177 sekarang. 178. 178. Baru dibuka sudah 178. Nah, ini bukti ya bahwa memang antusiasme para penggerak dakwah kemasjidan kaitannya untuk bersama-sama bergerak dan menggerakkan spirit bersedekah ini menjadi satu energi besar gitu. Nah, makanya memang perlu senantiasa kita bersama-sama, jadi kita bergerak berjamaah di situ. Nah, mungkin sambil menunggu juga boleh kita buka ini, operator mungkin bisa dibantu kita open mic ya, untuk mungkin boleh peserta yang nonton bareng. Nah, biasanya kalau Masjid Enterprise ini Masjid Billionaire biasanya salah satu ciri khasnya adalah para pesertanya ada yang nonton bareng. Nah, boleh Bapak Ibu mungkin yang sedang nonton bareng di masjidnya masing-masing bisa resen ya, nanti biar bisa dibantu oleh tim admin untuk mengapprove-nya. Silakan. Sudah 190, Masya Allah, sudah hampir 200. Sambil kita mempersiapkan persiapan teknisnya juga di sini dan menunggu narasumbernya. Silakan. Belum ada, mungkin sambil kita sapa-sapa. Ya, kita sapa yang terlihat aja dulu ya. Nah, Palu yang jelas itu ada Om Udin. Nah, ini tongkat estafet sebelum Jogja nih, Om Udin nih.
Assalamualaikum Om Udin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Sehat-sehat Om? Sehat, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat-sehat. Masya Allah. Ini sedang nonton bareng atau nonton sendirian ya Om? Sendiri, soalnya teman lagi yang di masjid yang mereka nonton bareng. Oh ya, Masya Allah. Berarti ini ada di 2 tempat sekaligus ya? Di masjid juga sedang ini ya? Iya. Boleh nanti masjidnya yang Om Udin nih, mungkin bisa resen biar bisa kita sekaligus. Oke, sebentar saya infokan nanti ke mereka. Insya Allah. Siap. Sambil kita sapa yang lain dulu nih. Nah, ini peserta PMB 5 juga alhamdulillah nih sudah hadir nih. Pak Eko, PMB 5 nih. Pak Eko, Masya Allah, senyumnya luar biasa. Assalamualaikum Pak Eko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Sehat-sehat Pak Eko. Alhamdulillah sehat. Saya dari Jambi. Dari Jambi ya, Masya Allah. Wah, ini mewakili teman-teman dari Paskas Jambi. Kemudian kita masjidnya belum ada sih. Masjidnya Kapal Munjalan Jambi, Insya Allah. Amin, amin, amin. Semoga Allah sedegerakan ya Pak ya. Amin. Insya Allah ini rombongan besok mau ke Jogja. Satu bus mau ketemu dengan Mas Sasongko Jati. Amin, Insya Allah. Siap, siap. Baik, Insya Allah. Ini Pak Eko juga peserta PMB 5 ya? Iya, alhamdulillah. Ini siap belajar bersama. Ini kemarin kita sudah pembukaan ya. Mungkin Bapak Ibu sekalian sambil kita menunggu, sekedar informasi saja Bapak Ibu sekalian. Jadi pelatihan nasional Masjid Bilioner saat ini sudah masuk ke angkatan kelima, yang mana kemarin ya hari Jumat itu merupakan sesi pembukaan. Nah, jadi ini alhamdulillah tidak hanya peserta PMB 1 sampai PMB 4, tapi juga peserta PMB 5 itu juga bergabung di dalam forum Zoom pada malam hari ini. Demikian juga teman-teman Ormas ya yang non PMB tapi juga punya semangat maupun keinginan kuat untuk bisa membersamai dakwah kemasjidan, itu juga kami undang untuk bisa membersamai. Maka dari itu silakan Bapak Ibu sekalian, monggo disebarluaskan ya undangan Zoom ini pada malam hari ini, silakan disebarkan kepada pengurus DKM, kepada teman-teman remaja masjid ya, maupun siapapun yang memang tertarik ke dalam dakwah kemasjidan ini, silakan bisa di-invite untuk bisa hadir di Zoom pada malam hari ini. Oke. Baik, mungkin boleh sambil menunggu kita putarkan dulu video bridging tadi ya, karena sempat terputus sebelumnya, maaf. Ini untuk pengantar sekaligus membangkitkan semangat kita ya sebelum kita mendengarkan tausiah dari gurunda kita semua, Kiai Lukmanul Hakim. Kepada operator mungkin silakan bisa diputarkan video sedekah akbar. Dipuji jangan terbang, dicaci maki nggak boleh tumbang. Dipuji jangan tambah baik, dicaci maki nggak boleh jadi jahat. Karena kita berbuat bukan untuk manusia.
Terima sholat kami ya Allah. Terima acara ini ya Allah. Terima amal soleh kami ya Allah. Terima amal soleh kami yang tidak seberapa ini ya Allah. Mudahkan lisan ini untuk menyebut namamu ya Allah. Mudahkan lisan ini untuk menyebut namamu ya Allah. Mudahkan lisan ini untuk menyebut nama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhir hayat kami ya Allah. Kami cinta pada baginda Rasulullah. Jangan kau tolak doa kami karena tangan kami berlumur dosa ya Allah. Mudah-mudahan lewat wasilah doa sahabat-sahabat yatim kami ya Allah. Doa anak-anak penghafal Quran yang hadir hari ini, Engkau angkat doa kami bersama doa mereka ya Allah. Saya ialah yang ada di bumi, maka yang dia kegiatan yang bisa membangkitkan semangat kita untuk menjadi orang-orang yang beriman. Perkenalkan, nama saya Sujono. Saya di sini membersamai teman-teman di komunitas pedagang pesisir pantai wilayah Gunung Kidul. 2019 saya ikut membersamai distribusi beras area Bantul untuk yang pertama kalinya. Setelah ikut mendistribusikan beras itu, Allah membukakan pintu hati pada saya untuk terus bergerak di jalan ini. Dulu hanya 1 atau 2 orang yang ikut bergabung di jalan kebaikan ini. Sekarang sudah mencapai 150 bahkan 200 orang di komunitas pedagang pinggir pantai area Gunung Kidul yang ikut bergabung dan ikut infak setiap bulannya. Pandemi itu sangat berdampak untuk pedagang pantai. Semua pedagang tidak bisa jualan karena akses masuk ke pantai ditutup total kurang lebih 4 bulan. Otomatis para pedagang tidak ada pemasukan. Namun nggak disangka, Masya Allah, tabarakallah, mereka tetap istiqomah infak tiap bulan. Itu terbukti dengan perolehan infak yang kita dapat, kita ambil itu hanya bergeser sedikit, seperti hari biasa. Sedekah Akbar Indonesia adalah suatu rangkaian kegiatan untuk melayani, membahagiakan, dan memuliakan sahabat santri yatim penghafal Quran. Karena apa? Selama ini kita hanya bisa menyampaikan, mendistribusikan beras ke pondok beliau. Tetapi yang lebih utama juga mereka membutuhkan yang lain. Jadi mereka juga harus dibahagiakan, dimuliakan dengan memberikan hadiah terbaik untuk mereka. Kami mendukung Sedekah Akbar Indonesia Yogyakarta 9 Januari 2022. Sedekah Akbar Indonesia, semua bisa sedekah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa antahurul munzilin. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat ya, dan rahmat yang tak henti tercurah kepada kita semua
di mana pada malam hari ini Allah izinkan kita semua bisa berkumpul dalam satu forum yang insya Allah penuh keberkahan. Ya, Allah berkahi forum ini, di mana sudah berkumpul hampir 300 peserta ya di ruang Zoom pada malam hari ini, dan tentu ini semua atas izin Allah, tidak ada yang kebetulan. Dan selanjutnya salat dan salam juga senantiasa kita panjatkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau dan para pengikut beliau hingga akhir zaman nanti. Dan pastinya kita senantiasa berharap kita ini termasuk ke dalam golongannya yang akan mendapat syafaat dari beliau di yaumul akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, pada malam hari ini kita bisa berkumpul di sini sama-sama belajar ya, belajar dan mendengarkan spirit penyemangat ya, karena kaitannya ini dengan orang-orang masjid, maka tentu tema yang kita bahas ini mengkaitkan antara gerakan dan menggerakkan orang-orang masjid ini dari sisi sedekah. Nah, tentu pembahasan ini menjadi lebih spesial lagi karena saya nge-host tidak sendirian pada malam hari ini. Nah, ini satu momen perdana saya nge-host bareng. Biasanya saya ini nge-host sendirian, Mas. Saya nge-hostnya sendirian, tapi kali ini saya ada partner hostnya yang juga beliau sekaligus sebagai kakak dan juga guru saya. Beliau adalah Mas Sasongko Jati, Komandan Paskas 3J. Assalamualaikum Mas Jati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Mas? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Nah, ini Mas Jati, izinkan Mas Jati temanin saya. Kita sama-sama membersamai para ormas, para orang masjid ya. Nah, di mana ini tidak hanya ormas saja, tapi juga peserta PMB. Nah, jadi peserta PMB angkatan 1 sampai 4 dan teman-teman yang baru masuk pelatihan di angkatan kelima, Mas. Jadi insya Allah ini sebenarnya ada 1000 peserta PMB yang seharusnya bisa membersamai pada malam hari ini, termasuk orang-orang masjid yang punya concern, punya ketertarikan dan semangat untuk bisa membersamai dakwah kemasjidan ini. Insyaallah. Baik. Oke, baik. Alhamdulillah pada malam hari ini ya kita akan mengangkat satu tema yang menarik. Tema kaitannya tentang sedekah, yang mana sedekah ini adalah amalan yang Allah sukai. Dengan sedekah sedikit saja itu ada kebaikan dan berlipat-lipat. Nah, apalagi kalau sedekahnya ini sifatnya besar, sifatnya akbar. Nah, kebaikan apa saja yang akan bisa hadir di situ. Nah, maka dari situ kita pada malam hari ini akan mencoba mendengarkan tausiah dan mungkin sharing juga dari narasumber kita bagaimana spirit sedekah akbar ya, di mana semua bisa sedekah. Nah, ini juga tagline penting karena sedekah akbar kalau misalkan tidak semua bisa sedekah tentu juga akan sia-sia. Nggak jadi akbar. Nggak jadi akbar. Gitu. Maka kita juga mengundang penggerak kemasjidan di seluruh dunia karena orang-orang masjid ini tentu menjadi jembatan amal soleh ya dari orang baik dengan orang-orang baik ini. Baik, Mas Jati, Bapak Ibu sekalian, insya Allah kita akan dibersamai 2 orang narasumber. Siap. Yang pertama adalah Kiai Lukmanul Hakim, ya. Beliau adalah pengasuh Pondok Masjid Munzalan Indonesia, Ashabul Yamin Indonesia. Dan yang kedua adalah Abangda Rizal Armada. Nah, alhamdulillah mereka berdua sudah masuk ke dalam room Zoom pada malam hari ini. Mungkin kita langsung saja, Mas Jati. Kita sapa narasumber yang pertama, yaitu Guru. Oke. Sebelum kita masuk ini, maaf. Ini untuk agar ya semakin diberkahi ya. Tentu kita akan mendengarkan pembacaan ayat suci Quran yang akan dibacakan oleh Ustadz Fauzan. Beliau insya Allah akan membacakan Quran surat At-Taubah ayat 17 dan 18. Oke, kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz Fauzan.
Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. insyaallah siap. Silakan kepada Ustadz Fauzan pembacaan Quran surat At-Taubah ayat 17 sampai 18. Tafadhol, Ustadz. Alhamdulillah, izinkan saya untuk membaca Al-Quran, yaitu di surah At-Taubah di ayat ke-8, di 17 dan 18. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين صدق الله العظيم. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah tabarakallah. Jazakumullah khairan katsiran kepada Ustadz Fauzan yang telah membacakan Quran surat At-Taubah 17 dan 18, di mana khususnya di Quran surat At-Taubah ayat 18 ini menjadi SK bagi para penggerak kemasjidan, para orang-orang masjid. Nah, yang menarik adalah salah satunya adalah yang memakmurkan masjidnya Allah ini, yang berhak itu adalah salah satunya orang yang menunaikan zakat, artinya bersedekah. Nah, maka ini menjadi salah satu poin penting bagi kita para orang masjid untuk bisa mengamalkan sekaligus juga bisa menggerakkan orang-orang yang memang hadir ke masjid-masjid ini untuk bisa ikut bersedekah. Nah, oleh karena itu izinkan Mas Jati, Bapak Ibu sekalian, kita undang narasumber kita yang pertama, Kiai Lukmanul Hakim. Kepada Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Kiai, gimana kabarnya? Alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin. Alhamdulillah. Ini kami lagi latihan nge-host berdua, Kiai. Iya, dari Jogja untuk Indonesia, insyaallah. Masya Allah. Jadi pada malam hari ini, Kiai, insya Allah ini malam hari yang spesial karena kami kolaborasi antara Sedekah Akbar Indonesia dengan Masjid Enterprise, di mana kami mengumpulkan dan meminta teman-teman para penggerak dakwah kemasjidan, para peserta PMB 1 sampai PMB 5 maupun orang-orang masjid untuk bisa hadir membersamai, merasakan dan mentadaburi bagaimana spirit dari sedekah akbar. Dan yang tak kalah penting tagline-nya adalah semua bisa sedekah. Nah, mohon Pak Yai untuk bisa memberikan tausiah kepada kami semua penguatan spirit terkait sedekah akbar ini. Insya Allah 30 menit ke depan ya Mas ya. Siap. Mungkin seperti itu Pak Yai. Kepada Kiai Lukman kami persilakan. Tafadhol. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.
Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ayah bunda yang baik yang dirahmati Allah, hari ini kita ditakdirkan Allah disuruh ngurus masjid. Takdir Allah ini bukan kita yang pilih sebenarnya, yang Allah yang menentukan. Beberapa waktu yang lalu saya pernah sampaikan bahwasanya ada banyak orang yang sebenarnya lebih pantas mengurus masjid daripada kita. Yang lebih soleh, yang lebih taat, yang lebih tunduk, yang lebih ikhlas, yang lebih tulus, yang lebih sungguh-sungguh juga. Tapi Masya Allah, Tabarakallah, Allah masih pilih kita untuk membersamai dakwah ini. Lalu muncullah pertanyaan, apa hubungannya masjid dengan sedekah? Di zaman dulu, setiap masjid itu ada menaranya. Fungsi dari menara tersebut adalah untuk memantau, selain untuk azan, fungsi dari menara tersebut adalah melihat apakah ada di sekitar masjid rumah-rumah yang tidak berasap, tidak mengebul asapnya. Asap menjadi simbol masak. Asap menjadi simbol makan. Karena saat itu masjid-masjid memposisikan diri sebagai ikhwah, sebagai saudara dari tetangga. Entah sejak kapan masjid menjadikan diri, mungkin sejak sudah ada kompor gas atau kompor minyak tanah, nggak ada lagi pemeriksaan ini ada tetangga yang nggak bisa makan atau enggak. Akhirnya masjid terkotak-kotak hanya menjadi tempat sholat. Selesai sholat, selesailah ibadahnya. Hari Jumat menjadi agenda yang menyenangkan mungkin bagi sebagian oknum karena berhasil menumpuk dan mengumumkan saldo, tapi menjadi gerah dan panas bagi sebagian orang yang hatinya nggak terima. Kenapa kok uang saya dijadikan tumpuan saldo? Hal ini bikin galau banyak orang, tapi hanya sampai di titik galau saja. Nggak jadi action, nggak jadi sesuatu. Untuk dobrak sesuatu itu teman-teman perlu orang gila. Perlu orang yang nggak umum cara berpikirnya. Alhamdulillah dengan izin Allah, orang gila itu baru balik dari Malaysia 2012 di tengah-tengah keterbatasan, di tengah-tengah banyaknya cemoohan. Untung waktu itu 2012 telinganya peka gitu, nggak dengar. Jadi jalan terus. 1 Juli 2012 dimulailah agenda namanya Sedekah Akbar Indonesia. Sedekah Akbar di Pontianak dimulai oleh orang yang nggak punya duit. Dimulai oleh orang yang nggak terkenal. Dimulai oleh orang yang nggak punya apa-apa. Cuma punya satu semangat, gimana anak yatim ini tidak jadi aksesoris, sebagaimana selama bertahun-tahun anak yatim selalu jadi aksesoris acara. Kenapa disebut aksesoris acara? Karena datangnya paling awal, naik panggungnya cuma sebentar, diusap-usap kepala, kasih amplop, suruh pulang. Dan mereka naik pick up. Kesedihan itu yang terlihat bertahun-tahun dan memang
belum ada yang mendobrak bagaimana perintah Allah di dalam Al-Quran, kalla balla tukrimunal yatim. Ternyata perintah Quran akroma yukrimu. Disingkat supaya jadi bagus menjadi 3M. Memuliakan, melayani, membahagiakan. Sekarang ditambah lagi jadi 5M. Mencerdaskan dan menginspirasi. Jadilah yang namanya sedekah akbar, di mana agenda ini agenda memuliakan sahabat yatim dan penghafal Quran. Ayah bunda, ketika orang itu meninggal dunia, maka hal yang pengen dilakukan pertama kali adalah bersedekah. Fa'as-saddaqo wa akum minas solihin, dan aku pengen jadi orang soleh. Kenapa dia tidak pengen umroh? Kenapa dia tidak pengen sholat? Kenapa yang dia pengen adalah sedekah? Karena memang pahala dari sedekah ini luar biasa dahsyat. Kenapa kok namanya sedekah akbar bukan infak akbar? Karena semua orang bisa sedekah. Dengan senyumankah? Dengan tenagakah? Dengan waktu? Dengan pikiran? Banyak kisah-kisah inspiratif teman-teman yang hadir di acara ini. Jadi event ini kali ini karena kondisi pandemi kita putuskan untuk dilakukan secara online, virtual. Ayah bunda bisa tetap hadir secara online, ikut berdoa bersama. Karena hari ini acara itu hanya simbolis saja di Jogja, tapi persebarannya di 3J, Jogja, Jakarta, Jogja, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Apa yang diharapkan? Yang diharapkan 3. 1, kita perlu Allah, maka kita yang harus bersedekah dengan harta, tenaga, dan doa. Kenapa kita yang perlu Allah? Karena Allah nggak perlu kita. Nggak perlu sedekah kita, nggak perlu infak kita, nggak perlu tenaga kita, nggak perlu suara kita. Nggak perlu juga nama kita. Kita yang perlu Allah. Yang kedua, kita tidak ingin menjadi pendusta agama. Karena ara'aital ladzi yukadzibu biddin, ayat yang sudah dihafal oleh banyak orang, tapi ternyata ancaman dari Allah untuk orang yang menghardi anak yatim atau tidak peduli, itu dicatat sebagai pendusta agama. Maka bagaimana kita hari ini yang sibuk mengurus masjid, mudah-mudahan tidak termasuk pendusta agama. Yang ketiga, ada janji dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Aku dan orang yang mengurus anak yatim seperti ini nanti di surga. Jadi teman-teman, ada satu amalan yang membuat kita bisa dekat sama Rasulullah. Salah satunya adalah menjadi pemulia anak yatim dan penghafal Al-Quran. Hari ini mereka banyak yang bertransformasi, tidak menjadi panti asuhan. Saya banyak mendorong pondok-pondok untuk jangan bikin nama panti asuhan. Ganti menjadi pondok tahfiz, ganti menjadi pondok penghafal Quran, sehingga santri-santri anak yatim penghafal Quran tadi punya izah, punya semangat, mereka menjadi penghafal Al-Quran. Nah, ternyata secara psikologis dampaknya sangat baik, dan para santri menjadi lebih semangat karena dia menjadi penghafal Al-Quran. Ayah bunda yang baik yang dirahmati Allah, acara sedekah akbar ini tujuan awalnya adalah mempertemukan antara orang tua asuh, orang yang berdonasi, berinfak Rp25.000 per bulan atau 1.000 sehari, dipertemukan dengan anak yatim penghafal Quran yang selama ini mereka rutin kasih berasnya. Jadi anak yatimnya lihat yang mana orang tuanya, orang tua asuhnya, para muhsinin atau donatur orang-orang baiknya ini juga melihat yang mana anak yatimnya. Alhamdulillah, kali ini kita masuk di zona virtual, sehingga yang dikejar bukan lagi testimoni
rame-ramainya, bukan banyak-banyaknya, karena kita nggak kejar itu sekarang. Yang kita harapkan adalah sebarannya, daya sebarnya. Mudah-mudahan nanti di 3J bisa 5.000 sampai 10.000 anak yatim penghafal Quran yang menerima manfaat. Amin, Allahumma amin. Sehingga kita bisa memuliakan 10.000 penghafal Quran. Kalaulah ada 388 peserta yang hari ini ikut. Satu orang bertanggung jawab untuk memuliakan 10 anak yatim. Berarti sudah ada 3.800 anak yatim penghafal Al-Quran yang dimuliakan. Kalaulah satu masjid mengambil tanggung jawab 10 anak yatim penghafal Quran, kita patungan ramai-ramai, kita muliakan sahabat yatim penghafal Quran, selamatlah masjid kita dan para jamaahnya dari gelar pendusta agama. Uangnya untuk penghafal Quran. Dan sebenarnya uang itu bukan untuk mereka kan. Uang itu kan untuk kita, karena Allah nggak perlu duit kita. Kita yang perlu Allah, maka kita yang harus ngasih. Kalau bicara sedekah akbar, selama saya menjalani dari 2012, atas izin Allah, belum pernah yang namanya minus. Selalu surplus, bertambah-tambah, bertubi-tubi. Tapi yang kadang-kadang bikin saya sedih adalah ada nggak nama kita dicatat Allah di sana? Ada nggak nama kita masuk dalam kategori orang-orang yang memuliakan tersebut? Event ini memang tanggal 9. Bisa jadi kita masih hidup atau bisa jadi kita udah nggak ada tanggal segitu. Karena nggak ada jaminan juga kita pasti hidup tanggal 9. Acaranya tanggal 9. Mudah-mudahan Allah takdirkan kita bisa masih hidup berdoa bersama di acara tersebut. Dan mudah-mudahan ada kontribusi yang bisa kita berikan. Apakah itu dengan harta, apakah itu dengan tenaga, apakah itu dengan doa. Itu kenapa disebut sedekah akbar, bukan infak akbar. Infak hanya Rp25.000 per bulan. Tapi kalau sedekah akbar, yang punya baju boleh ngasih baju, yang punya kaos boleh ngasih kaos, yang punya sarung boleh ngasih sarung, yang punya jaringan pengusaha-pengusaha retail bergerak di bidang sembako dan lain-lain bisa komunikasikan sama panitia. Sedekah akbar ini semua bisa sedekah, ada yang berkontribusi dengan harta. Saya beberapa tahun yang lalu ketemu dengan ibu-ibu yang membawa pengepel. Dia bilang, besok anak yatim duduk di sini Ustadz ya. Iya. Ibu ngapain? Saya mau ngepel Ustadz, mau nyapu. Saya enggak punya tenaga. Saya enggak punya apa-apa kecuali tenaga. Mudah-mudahan anak-anak besok duduk di sini, pahalanya ngalir juga buat saya. Nah, spirit dasar dari sedekah ini adalah, sedekah akbar ini adalah apa yang bisa kita kontribusikan. Karena acara ini akan terus berjalan. Ada, nggak ada Lukman, acara ini tetap jalan. Saya yakin acara ini pasti ditolong Allah. Yang jadi pertanyaan, ada nggak nama Lukman dicatat dalam kebaikan ini? Ayah bunda, seperti yang tadi saya sampaikan, orang meninggal itu pengen banget kembali ke dunia dan pengen bersedekah. Nah, ini amat sangat rugi sekali ketika kita sudah tahu ada kebaikan, ada peluang amal soleh di depan mata, tapi kita bingung mau berbuat apa. Bukan masalah uangnya, bukan masalah bantuannya, ikut terlibat atau tidak. Saya merasa terlalu kecil kalau saya mengajak ayah bunda 399 orang ini untuk ayo bersedekah. Kayaknya nggak pas. Itu sama kayak mancing ikan paus pakai ikan teri gitu. Saya justru mau ngajak ayah bunda, abang-abang, kakak-kakak ini menjadi agen untuk mengajak orang bersedekah. Bukan hanya bergerak, tapi menggerakkan. Tadi saya bilang konsekuensi menanam padi adalah tumbuh rumput. Nah, merasakan keikhlasan itu baru kita tahu kita tuh ikhlas atau enggak ketika kita mengajak kepada kebaikan, dan kebaikan yang kita ajak tuh enggak disambut dengan baik oleh orang-orang. Orang malah curiga, orang malah mencaci maki, orang malah ngomongin yang enggak-enggak. Terus kita tetap
jalan gitu. Terus kita tetap berbagi, terus kita tetap mengajak orang berbuat baik. Nah, itulah ikhlas. Kita jangan hanya siap dengan pujian. Saya alhamdulillah dengan izin Allah pernah ngalami episode-episode itu saat mengajak orang bersedekah, di depan saya orangnya ngomong bilang jangan-jangan dia yang makan duit anak yatim. Berhenti nggak? Jalan terus. Alhamdulillah dengan izin Allah jalan terus. Event ini teman-teman semua bukan event menjadikan anak yatim sebagai aksesoris. Event ini event memuliakan. Nanti ayah bunda lihat makannya mereka nggak boleh pisang, nggak boleh semangka. Makannya harus pir, harus anggur, harus buah apel. Saya ditanya sama orang, kenapa gitu Ustaz? Saya bilang kalau pisang sama semangka sudah sering anak yatim makan pisang dan semangka. Kita pengen muliakan mereka, kasih makan es krim, bawa makan di hotel, naikkan ke bus. Walaupun secara simbolis 500 mungkin yang nanti dibawa, tapi insya Allah daya sebarnya 10.000 insya Allah. Semoga Allah izinkan. Maka terlalu kecil kalau saya mengajak ayah bunda untuk bersedekah. Ayo ikut sedekah akbar. Enggak, saya enggak ngajak itu. Saya mau ngajak ayah bunda, ayo ikut ambil bagian. Mau enggak ngajak orang lain untuk berpartisipasi memuliakan sahabat yatim dan penghafal Al-Quran. Ayah bunda, bapak ibu, abang kakak yang baik yang dirahmati Allah, saya sekali lagi tidak mengajak ayah bunda untuk bersedekah pada malam hari ini, tapi saya pengen mengajak ayah bunda, mau nggak kita bergerak menjadikan sosmed, menjadikan WhatsApp, menjadikan mulut, menjadikan lisan kita, menjadi bagian dari kebaikan. Sebagaimana sabdanya baginda Rasulullah, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang mengajak orang lain berbuat baik, maka baginya kebaikan seperti yang dilakukan oleh orang yang berbuat baik. Maka 400 orang yang hari ini bergabung, terlalu kecil rasanya kalau saya ajak, ayo bersedekah. Kan cuma 100.000. Sudah tahu juga kita, Allah nggak perlu kita. Kita yang perlu Allah. Kesempatan mumpung masih hidup depan mata. Kita sedang tidak mati. Masih hidup. Orang mati itu pengen balik ke dunia sedekah. Kalau disuruh milih antara sedekah dengan ngajak orang sedekah, pasti mereka pilih ngajak orang sedekah karena pahalanya berkali-kali lipat, bergulung-gulung. Manfaatkanlah sosmed yang kita miliki itu untuk mengajak orang berbuat baik. Manfaatkanlah sosmed itu mumpung masih hidup. Demi Allah, orang yang mati pengen sekali balik ke dunia supaya bisa bersedekah. Ini sudah di depan mata. Acaranya bukan acara santunan, acaranya acara memuliakan. Anak yatimnya bukan hanya dikasih makan, tapi juga dimuliakan. Ditreatment dengan treatment terbaik. Dan ini teman-teman bisa jadi salah satu hal yang membuat kita punya special place atau spesial tempat yang istimewa di hadapan Allah. Karena santri penghafal Quran ini 10-15 tahun akan datang, dia akan mengenang anak-anak ini nanti yang akan jadi pembela kita di padang mahsyar. Anak-anak ini nanti yang akan membela kita di hadapan Allah. Anak-anak ini nanti yang insya Allah dengan izin Allah akan membela kita di hadapan baginda Rasulullah SAW. Mungkin saat ini kita cuma ngerasa cuma seperti itu aja. Sesuatu memang nggak akan nampak istimewa ya sebelum kita ada di dalamnya. Bagaimana kisah orang mati yang pengen balik ke dunia itu diceritakan Allah di surah Al-Munafikun. Betul-betul bahwasanya mereka minta kepada Allah supaya bisa kembali ke dunia. Fa'as-saddaqo, maka saya akan benar-benar bersedekah ya Allah. Wa akum minas solihin, dan saya akan jadi orang baik. Dua permintaan mereka, jadi orang baik dan pengen bersedekah. Hari ini kita sedang tidak mati. Hari ini kita sedang tidak mati. Hari ini kita ada di tempat ini, kita mendengar dan kita dapat link ini, maka sekali lagi terlalu kecil kalau saya mengajak ayah bunda untuk bersedekah.
Saya pengen ngajak ayah bunda untuk ambil bagian untuk mengajak orang lain untuk bersedekah. Ambil bagian untuk memuliakan sahabat yatim penghafal Quran. Ambil bagian untuk memuliakan para anak-anak yatim yang istimewa ini. Ambil bagian untuk menjadi part of sedekah akbar. Tentu banyak amal soleh yang lain, tapi ini ada depan mata, kita menjadi bagian dari memuliakan sahabat yatim dan penghafal Quran. Saya rasa ini yang bisa saya sampaikan. Saya sangat yakin di depan saya ini banyak orang-orang baik yang justru amalannya jauh lebih hebat dibanding saya. Saya rasa saya yang harus banyak belajar dan mendengarkan dari ayah, bunda, abang, kakak semuanya. Tolong doakan saya semoga bisa istiqomah. Doakan saya semoga bisa jadi orang yang baik. Doakan saya semoga bisa terus mentadaburi ayat-ayat Allah. Doakan saya bisa juga ambil bagian di sedekah akbar ini. Mudah-mudahan Allah takdirkan kita menjadi orang-orang yang dijauhkan atau dihindarkan dari statement atau stempel pendusta agama. Dan mudah-mudahan kita bisa kumpul bersama baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seperti ini nanti di surga. Hadza lil ilmi wa syukran. Terima kasih banyak. Jazakumullah ahsanul jaza. Semoga kita semuanya mau ikut dan ambil bagian. Barakallahu fikum. Berkah selalu. Terima kasih. Nanti ada Bang Rizal Armada yang akan menyambung. Ada Mas Songko yang akan menceritakan lebih detail. Saya mohon didoakan terus. Mudah-mudahan semua ormas, orang-orang masjid di seluruh Indonesia berkenan untuk ambil bagian dan ikut membersamai dalam event sedekah akbar ini. Mudah-mudahan kita terlepas dari status pendusta agama dan mudah-mudahan nanti ketika kita meninggal kita tidak menyesal dan kita tidak ingin kembali ke dunia untuk bersedekah karena semua jatah sedekah sudah kita selesaikan ketika kita masih hidup. Barakallahu fikum. Berkah selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Kiai. Di tengah kondisinya yang memang saat ini sedang kurang fit ya Bapak Ibu sekalian, tapi Kiai masih berkenan membersamai kita semua, maka tentu alangkah baiknya kita semua mendoakan gurunda kita, Kiai Luqmanul Hakim. Semoga Allah lekas berikan kesembuhan untuk beliau. Allah jaga Ustadz Luqman dan keluarga, senantiasa diberikan kesehatan. Ya Allah berkahi hidup Kiai Luqman dan keluarga, dan Allah panjangkan umur Kiai senantiasa dalam ketaatan. Amin ya rabbal alamin. Baik, Masya Allah, Bapak Ibu sekalian, itulah spirit dari sedekah akbar, yang mana memang mengajak ya, agar semua bisa bersedekah. Betul. Jadi apapun itu tidak hanya dalam ukurannya materi ya, harta. Tapi juga tenaga dan doa. Bahkan dalam hal yang terkecil sekalipun. Mungkin sekedar memasang status terkait sedekah akbar atau menceritakan atau mengajak seperti itu. Berpartisipasi. Ya. Insyaallah. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, para ormas, para penggerak dakwah kemasjidan, mari kita semua agar bisa menjadi agen ya, agen untuk apa? Untuk mengajak kebaikan ini. Nah, baik. Insya Allah kita akan sambung ya, Mas Jati. Kita ada satu narasumber lagi. Narasumber spesial nih malam spesial. Nah, ini salah satu ormas juga. Ini saya nggak tahu nih, beliau ini masih ingat saya atau tidak, karena waktu pas peresmian Surau Duta Munzalan, kami hadir memberikan kaos ormas sebagai simbolisasi beliau, Bang Rizal ini sudah menjadi ormas. Dan beliau ini juga merupakan sosok yang spesial di Surau Duta Munzalan karena beliau yang mengumandangkan azan pertama ya, azan perdana di Surau Duta Munzalan. Kita sapa ya. Kita sapa beliau, Bang Rizal Armada. Assalamualaikum, Abang dah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Jati, Mas Sukma. Sehat Bang Rizal.
Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Memang sudah betul jadi ormas ini karena latar belakangnya pun masjid ini Bang Rizal. Alhamdulillah. Saking masjidnya gigi saya aja kelihatannya itu tembus pandang tuh. Masya Allah. Sehat Bang Rizal ya. Alhamdulillah Mas Jati sehat. Alhamdulillah berkah malam hari ini kita bisa ketemu, bisa sharing-sharing di sini. Insya Allah. Tadi sudah diuraikan panjang lebar oleh Kiai. Nah tentunya kita akan minta nih sharing dari Bang Rizal terkait dengan apa sih Bang Rizal punya spirit terkait dengan sedekah nih Bang. Ya. Langsung aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sebelumnya selamat malam semuanya. Abang kakak ayah bunda semua, ormas, penggerak kemasjidan dan semua yang hadir di Zoom malam hari ini. Perkenalkan saya Rizal, santrinya Ustadz Lukman, santrinya antum-antum semua juga. Sebenarnya ini kan acara puncaknya itu kan Kiai kan sebenarnya memang yang endingnya kan. Qadarullah. Kenapa jadi saya terakhir nih saya juga nggak ngerti nih. Ini ibarat kata debu kalau udah kena air, udah ketemu air kan udah nggak sah gitu. Nah tadi tuh airnya gitu, saya debunya. Jadi ya Allah ya Rob, saya juga bingung nih kalau ditaruh di belakang. Tapi alhamdulillah atas izin Allah hari ini Allah perkenankan saya hadir di sini, ketemu abang kakak semua, ayah bunda semua. Walaupun virtual, ya insya Allah saya bisa memberi insight baru untuk semua yang hadir di sini. Mungkin kalau secara pengalaman hidup saya masih bisa dibilang yang pengalaman hidupnya mungkin jauh dibanding antum-antum semua. Ya karena secara umur mungkin karena saya juga lebih muda. Tapi ada insight yang menarik sekali dari sedekah akbar ini, bahwa konsep memuliakan, melayani, dan membahagiakan itu memang benar-benar terjadi di sini. Saya beberapa kali dapat testimoni itu bahwa sekeras-keras hati manusia masuk di acara ini jadi lembut selembut-lembutnya. Lembut selembut-lembutnya. Dan Masya Allah, tabarakallah kekuatannya di acara ini tuh kita akan menemukan satu kondisi yang sangat syahdu sekali. Dari testimoni dan memang semua yang sudah terjadi di acara ini selalu dibarengi dengan rintik hujan. Jadi sebelum pandemi kan memang acara ini selalu ada di outdoor yang besar dengan kapasitas yang besar, dan santri-santri penghafal Qur'annya pun juga banyak gitu. Nah, pada saat sesi doa, pada saat sesi-sesi yang sakral itu tuh selalu di luar tuh rintik-rintik hujan, syahdu, dan memang bahwa hujan tuh membawa berkah kan. Jadi memang saya melihat bahwa acara ini memang penuh dengan keberkahan. Apalagi di situ ada ribuan dari anak-anak kesayangan Rasulullah. Anak-anak yatim itu kan anak-anak kesayangan Rasulullah. Nah ini bukan hanya anak-anak yatim piatu biasa di dalam sini. Selain kesayangan Rasulullah, double kombonya lagi adalah mereka adalah penghafal Quran. Jadi memang yang bisa dibilang orang-orang yang sangat mulia gitu. Yang benarlah tagline-nya yang Kiai Usung dan teman-teman Paskas Usung, bahwa memang acara ini adalah acara untuk membahagiakan, memuliakan, dan melayani. Yang selama ini mungkin konsep kita dengan anak yatim tuh sangat
salah sekali ya. Anak yatim itu cuma jadi aksesoris, itu benar banget. Saya pertama kali dapat insight soal gerakan infak beras, pertama kali dapat insight sedekah akbar, terus Allah izinkan juga beberapa kali ikut membersamai Bahagia Camp yang semuanya kegiatan itu berhubungan dengan melayani, membahagiakan dan memuliakan anak yatim itu, Masya Allah, tabarakallah. Saya banyak sekali menemukan keajaiban-keajaiban. Dan benar kata Kiai Lukman tadi, bahwa kalau malam ini saya mengajak Bapak Ibu semua untuk berdonasi, alangkah kecilnya gitu apa yang kita lakukan malam ini. Tapi yang lebih dibutuhkan dari Bapak Ibu semua adalah mengabarkan kabar gembira ini sebenarnya, memberitakan kabar gembira ini, bahwa ada satu event yang sangat bagus sekali, yang insya Allah dengan kita terlibat di event ini, Allah curahkan kasih sayangnya, Allah curahkan ridhonya, Allah kabulkan segala hajat-hajat yang dahulunya tidak pernah tercapai gitu. Banyak sekali testimoni-testimoni yang kayak after after ikut serta membersamai di acara ini, itu Allah kabulkan segala hajatnya. Ada yang lunas utang, ada yang udah nikah bertahun-tahun belum punya anak, Allah takdirkan akhirnya istrinya hamil, dan semua keajaiban lainnya. Dan Masya Allah, jadi memang dalam tanda kutip, kalau malam ini ngajak teman-teman semua untuk berdonasi, sepertinya receh banget gitu. Kegiatan kita jadi kegiatan yang receh gitu. Tapi saya meneruskan apa yang Kiai kita tadi bilang, kita ambil bagian sebagai corong-corongnya gitu, corong-corong kebaikan, ngajak orang, kasih tahu jamaah-jamaah masjid antum semua, kasih tahu keluarga besar kita bahwa ada satu event yang Masya Allah, tabarakallah, penuh dengan keberkahan. Kita harus ambil bagian dari situ, sekecil apapun itu. Dan insya Allah nanti semoga Allah izinkan, pas tadi Ustadz Lukman bilang, nyawa kita nyampe nggak sampai tanggal 9 nih, saya juga geger juga nih, ya Allah, semoga nyampe. Karena niatan saya insya Allah nanti saya akan hadir sana, semoga Allah izinkan, membawa keluarga saya, orang tua saya, mertua saya, anak istri saya, insya Allah saya bawa ke sini, karena saya yang butuh, saya yang pengen dapat berkahnya gitu. Jadi insya Allah saya hadir di sana. Untuk teman-teman juga saya berdoa semoga Allah mudahkan, semoga bisa hadir, bisa berkontribusi, bisa ikut membersamai acara ini gitu. Dan sekali lagi saya mengutip kalimat dari Kiai Lukman bahwa di event ini ada nama kita atau enggak? Apakah kita cuman jadi penonton atau kita ikut berkontribusi, walaupun istilahnya kontribusi yang kita lakukan itu ibarat semut yang membawa air untuk memadamkan api Ibrahim. Tapi Allah catat bahwa semut itu ada di dalam kebaikan. Gitu sih. Paling itu aja. Saya kayak nggak pantas gitu ngomong, Masya Allah. Enggak lah, Bang. Kita ngobrol-ngobrol aja, Bang, mungkin. Siap. Ya. Jadi ini sebenarnya kita juga baru nyampe, Bang. Kita ini hari ini distribusi perdana. Mata nih sebenarnya masih tembem juga, ya pasti tahu apa sih sebetulnya yang terjadi di sedekah akbar gitu kan. Tadi sedekah akbar mini karena kita baru mendistribusikan di awal. Nah,
bagi Bang Rizal sendiri, adakah pengalaman yang mungkin Bang Rizal cukup ini menjadi satu momentum titik balik, oh ternyata sedekah nih nggak cuma sekedar harta gitu. Apalagi Bang Rizal kan sekarang ada juga punya army. Nah, ini kan juga bagian dari sedekah. Apa sih Bang? Ayat pertama yang nempel banget di saya tuh, yang insight yang diberikan sama Kiai Lukman tuh surat 47 ayat 7. Siapa yang membantu agama Allah maka Allah. Jadi apa namanya? Saya juga baru nemu konsepnya bahwa oh ternyata gitu ya. Ternyata kita dulu yang ngebantu, baru nanti Allah bantu. Selama ini kan kita sibuk kayak cari bantuan sendiri, diri sendiri gitu. Ternyata kebalik polanya. Semakin kita bantu orang, semakin Allah kirimkan bantuan-bantuannya juga untuk kita gitu. Jadi saya pernah ini sih, pernah apa namanya? Mungkin ini di luar konteks soal sedekah akbar ya, tapi soal 47 ayat 7 ini saya pernah ngalamin salah satunya begini. Waktu zaman awal-awal COVID, saya sama istri wakaf profesi, kami dibilang sama orang itu kan public figure kan. Kata orang, kalau kata kami mah biasa aja. Iya pastilah. Nah, jadi kita wakafin profesi kita wakafin Instagram kita untuk ngebantu teman-teman UMKM yang sangat berdampak banget gitu. Ya kan? Secara terus kita bilang kita free endorse waktu itu selama 1 bulan full kita free endorse. Jadi teman-teman kirim barangnya, teman-teman kirim makanannya apa segala macam, lalu kita promoin di sosmed kita gitu. Secara logika, kalau dihitung, kita yang bantu teman-teman itu. Padahal ternyata Mas Sukma, Mas Jati, saya sama istri itu merasa kami yang dibantu malah. Masya Allah. Itu selama 1 bulan makanan full datang, istri saya nggak masak. Kita bisa bagi orang, kita bisa bagi-bagi orang, kita bisa baju-baju syar'i itu yang datang banyak banget. Kita bisa bagi orang lagi, kita kasih orang lagi gitu. Sepertinya kita yang ngebantu orang gitu. Free endorse apa segala macam gitu. Ternyata enggak, kita yang dibantu. Jadi emang benar banget. Ya. Kalau ya ayatnya hidup. Kalau kata teman kan ayatnya hidup, bukan ayatnya yang hidup, emang kita. Ayatnya mah selalu hidup. Hatinya yang mati ya. Nah itu salah satu contoh simple gitu. Itu yang membuka mata saya. Oh iya ya, memang benar gitu. Bukan kita gaya-gayaan kayak nolong orang. Gue mau nolong orang gitu. Enggak, salah banget. Ternyata konsepnya tuh begitu. Terus dengan army ini sebenarnya saya kan sama beberapa teman-teman juga termasuk Mas Wawan, Mbak Sandria dari SL Corp, partner saya di army ini. Saya tuh konsep army ini kan memang subsidi makan gitulah. Jadi makan murah, bukan makan gratis. Karena ada beberapa orang yang kita temukan memang agak dalam tanda kutip tuh nggak mau yang gratisan gitu. Mereka mau bayar, walaupun murah nggak apa-apa gitu. Yang penting dia bayar gitu. Nah, saya tuh cuman belajar dari pengalaman free endorse itu, saya cuman belajar gini. Ya Allah, ini kan saya niatannya ngasih makan orang ya Allah. Semoga nanti saya, anak cucu saya, keturunan sampai hari kiamat nanti, ya semoga makannya nggak susah gitu. Alhamdulillah atas izin Allah sampai sekarang saya timbangan nggak turun. Timbangan belok kanan. Ngasih makan orang ternyata perut sendiri juga, masya Allah,
Datang-datang aja makanan dari mana nih, dari mana. Termasuk juga pertolongan-pertolongan Allah yang lain gitu. Jadi ya Masya Allah ya, apalagi yang saya kasih makan kan, maksudnya bukan saya kasih makan, tapi maksudnya yang kita bagi. Yang kita bagi makanan ini itu bukan spesifik, tapi lebih umum aja. Siapapun ya. Siapapun. Nah, kalau kita kembali lagi ke konsep sedekah akbar ini, yang kita kenyangkan perutnya, yang kita bahagiakan hatinya, yang kita muliakan orangnya, itu adalah santri-santri penghafal Quran, anak-anak polos yang nggak ada dosa, yang tiap hari kerjaannya ngafal Quran, tangannya diangkat berdoa selalu. Otomatis doanya tuh langsung tembus ke arasnya Allah, langsung tembus ke langit. Jadi saya sih ngerasa sayang banget kalau kita tidak ada tercatat di situ. Nggak ada ya sumbangsihnya sedikit even sedikit gitu, nggak ada sumbangsihnya di acara ini, tuh kayak sayang banget gitu. Gitu rasanya. Baik, Masya Allah. Bang Rizal, mungkin terakhir, nah ini kita kan sedang berkumpul nih. Nah, Allah sedang kumpulkan kita semua, sudah berapa? 411. Masya Allah. 411 para orang masjid, para penggerak dakwah kemasjidan. Nah, mungkin ada pesan-pesan khusus dari Bang Rizal untuk para sahabat-sahabat Ormas sedunia, karena ini tidak hanya di Indonesia, Bang. Ini peserta-peserta pelatihan Masjid Bilioner ini ada yang dari Malaysia, Perth, New Zealand, bahkan dari Jepang. Kemarin ada beberapa peserta dari Jepang. Ini bukti memang energi orang masjid ini sedemikian masifnya gitu. Nah, maka kira-kira Bang Riza bisa memberikan apa ya, pesan mungkin sekaligus motivasi kepada sahabat-sahabat Ormas ini dalam menghadirkan dan menggerakkan spirit sedekah akbar ini. Silakan, Bang. Apa ya? Saya tadi siang, alhamdulillah atas izin Allah melihat langsung santri-santri dari ada rumah Quran musyawarah. Jadi teman-teman musyawarah tuh kita di musyawarah bikin satu rumah tahfiz gitu ya. Ini agak panjang, nggak apa-apa ya Mas Jati ya, Mas Sukma? Nggak apa-apa. Santai aja. Kalau bisa sampai besok juga nggak apa-apa. Jangan, Mas. Besok yuk lagi. Saya atas izin Allah tadi siang melihat langsung wisuda santri-santri penghafal Quran 30 juz. Masya Allah. Saya mikirnya cuma satu. Dengan perjuangan keras mereka, dengan semua apa segala macam itu, otomatis kan pahalanya luar biasa kan. Yes. Saya lupa ini entah ayat di Quran atau hadis, tapi kalau tidak salah ada satu kalimat bahwa apa ya, pokoknya kalau ditanya keluarganya Allah di bumi itu siapa, keluarga Allah di bumi itu adalah para penghafal Quran, kalau tidak salah begitu ya. Yeah. Nanti Mas Jati sama Mas Sukma yang lebih detailnya menjelaskan. Nah, saya tuh melihat insight yang saya ambil tuh adalah ini teman-teman tadi yang wisuda 30 juz itu kan dengan proses perjuangannya mereka, lalu ada orang-orang yang mensupport, ada orang-orang yang membersamai selalu gitu. Perjuangan mereka ini kan sudah merekanya sendiri itu dihitung sebagai keluarga Allah yang tinggal di bumi. Kalau tidak salah tadi disebutkan bahwa mereka nanti akan berhadapan langsung face to face sama Allah nanti di surganya Allah, lalu bisa ngobrol gitu. Itu kan satu privilege yang luar biasa ya bagi manusia gitu, bisa bertatapan langsung dengan Allah, berkomunikasi langsung tanpa hijab, tanpa translator, tanpa ada yang mengganggu lah dalam tanda kutip. Memang private banget, private. Nah, selama dia menuju proses itu kan banyak orang yang banyak usaha yang keluar, keringat, air mata.
tapi tidak terlepas dari banyak orang juga yang ada di belakangnya sampai si Hafiz Quran ini bisa menjadi dapat titel Hafiz Quran gitu. Nah, insight yang pernah saya dapatkan bahwa semua yang mencontohkan kebaikan lalu diikutin sama orang. Nah, orang yang mencontohkan kebaikan ini itu kan mendapat pahala sama. Nggak dikurangin sedikit pun. Nah, saya itu ngebayangin kalau seorang santri Quran dibantu oleh 10 orang gitu. 10 orang ini bisa mendapatkan pahala yang sama dengan si santri ini. Gitu. Walaupun memang tetap semuanya juga berusaha kan, tapi apa yang diberikan untuk si santri ini sampai bisa mencapai hafiz 30 juznya itu kan si orang-orang ini tuh dapat hadiah yang sama gitu dari Allah. Terus saya mikir, Allahu Akbar. Jadi yang punya ide mencetuskan berdirinya Rumah Quran Musyawarah ini dapat ganjaran yang sama. Yang nanam pondasinya dapat ganjaran yang sama. Yang ngajarnya dapat ganjaran yang sama. Yang ikut serta dalam semua kegiatannya dapat ganjaran yang sama. Terus sampai yang istilahnya nyapu si rumah Qur'annya ini dapat ganjaran yang sama. Terus saya berpikir, ada nggak ya nama saya di sini ya? Nah, kalau kita tarik ke sedekah akbar ini, anak-anak ini nih, itu tadi, satu, ada 2 poin. Satu, kesayangannya Rasul, anak-anak yatim. Lalu ditambah lagi mereka adalah penghafal-penghafal Quran yang kita sama-sama berdoa, semoga di masa-masa mendatang mereka lah yang akan jadi pemimpin-pemimpin umat di masa mendatang gitu. Amin, amin. Nah, dengan apa yang sudah kita berikan, lalu mereka jadi sesuatu, mereka jadi ulama besar. Orang-orang yang mensupport itu kan pasti mendapatkan hadiah yang sama oleh Allah gitu. Nah, tinggal balik lagi pertanyaannya ke kita. Ada nggak kita di situ? Ada nggak kontribusi kita? Walaupun hanya seperti yang saya tadi bilang cuman setitik air yang semut bawa untuk memadamkan api Ibrahim. Walaupun hanya sedikit, tapi kita harus berkontribusi. Apalagi mohon maaf lahir dan batin, semua yang hadir di sini adalah orang-orang penting di masjidnya masing-masing, yang punya jamaah banyak. Akan sayang sekali kalau kita cuma jadi penonton dan jamaah-jamaahnya tidak tahu apa ini sedekah akbar, tidak teredukasi dengan baik. Apa ini sedekah akbar? Sayang sekali. Ini kesempatan emas. Insya Allah saya berdoa semoga Allah mudahkan sekali lagi. Amin. Teman-teman juga untuk ikut berkontribusi di sedekah akbar ini. Sama satu lagi, anak-anak yang hadir ini, anak-anak santri-santri istimewa ini bukan dari kota besar, bukan banyak santri-santri yang dalam tanda kutip ngelihat eskalator aja bingung dia. Ini fungsinya apa? Tadi Ustadz Lukman jelasin, nggak pernah ngelihat anggur, nggak pernah ngelihat apel gitu. Jadi memang Masya Allah tabarakallah ya. Sekeras-keras hati manusia, balik lagi ke testimoni yang awal. Sekeras-keras hati manusia ketemu sedekah akbar, masuk ke dalam situ, hancur, luluh. Wah, Masya Allah. Kita harus berkontribusi. Kita harus ambil bagian di sini. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masya Allah, luar biasa. Bang Rizal, ini berarti besok ketika, kalau memang Allah izinkan hadir ke event sedekah akbar, ini merupakan event perdananya Bang Rizal ya, hadir di sedekah akbar ini? Ya. Nah, saran dari kami, Bang, jangan siapkan tisu, siapkan handuk yang lebar. Tenang. Kanebo. Masuk mau tenang. Kita udah bawa helm sendiri, SNI.
Masya Allah. Bismillah. Sampai bertemu Bang Rizal. Nanti kita insya Allah bertemu di Jogja dan mudah-mudahan Bang Rizal juga berkenan. Nanti teman-teman Ormas pun juga akan hadir sebagian ke Jogja. Mudah-mudahan bisa membersamai juga event silaturahmi bersama teman-teman Ormas juga di sini. Insya Allah. Baik. Jazakallah Bang. Mudah-mudahan di senantiasa jaga Allah. Amin. Nanti bisa dipertemukan dalam kondisi yang terbaik. Amin. 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 Terima kasih Bang Rizal. Terima kasih semuanya. Bin pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Baik, alhamdulillah. Itulah Bapak Ibu sekalian dua narasumber kita ya. Terkait Kiai Lukman dengan penyampaian spirit dari sedekah akbar di mana semua bisa bersedekah, kita semua bisa bersedekah. Dan yang kedua sharing dari Bang Rizal Armada terkait sedekah akbar ini sendiri. Nah, Bapak Ibu sekalian, izinkan kami memutarkan satu buah video terkait sedekah akbar. Mungkin sebagian dari Bapak Ibu sekalian masih ada yang belum tahu ya kan, gambaran bagaimana sedekah akbar. Nah, ini adalah cuplikan singkat bagaimana suasana di sedekah akbar Indonesia. Silakan. Perkenalkan, nama saya Sujono. Saya di sini membersamai teman-teman di komunitas pedagang pesisir pantai wilayah Gunung Kidul. 2019 saya ikut membersamai distribusi beras area Bantul untuk yang pertama kalinya. Setelah ikut mendistribusikan beras itu, Allah membukakan pintu hati pada saya untuk terus bergerak di jalan ini. Dulu hanya 1 atau 2 orang yang ikut bergabung di jalan kebaikan ini. Sekarang sudah mencapai 150 bahkan 200 orang di komunitas pedagang pinggir pantai area Gunung Kidul yang ikut bergabung dan ikut infak setiap bulannya. Pandemi itu sangat berdampak untuk pedagang pantai. Semua pedagang tidak bisa jualan karena akses masuk ke pantai ditutup total kurang lebih 4 bulan. Otomatis para pedagang tidak ada pemasukan. Namun nggak disangka, Masya Allah, tabarakallah, mereka tetap istiqomah infak tiap bulan. Itu terbukti dengan perolehan infak yang kita dapat, kita ambil itu hanya bergeser sedikit, seperti hari biasa. Sedekah Akbar Indonesia adalah suatu rangkaian kegiatan untuk melayani, membahagiakan, dan memuliakan sahabat santri yatim penghafal Quran. Karena apa? Selama ini kita hanya bisa menyampaikan, mendistribusikan beras ke pondok beliau. Tetapi yang lebih utama juga mereka membutuhkan yang lain. Jadi mereka juga harus dibahagiakan, dimuliakan dengan memberikan hadiah terbaik untuk mereka. Kami mendukung Sedekah Akbar Indonesia Yogyakarta 9 Januari 2022. Sedekah Akbar Indonesia, semua bisa sedekah. Allahu Akbar. Dipuji jangan terbang, dicaci maki nggak boleh tumbang. Dipuji jangan tambah baik, dicaci maki nggak boleh jadi jahat. Karena kita berbuat bukan untuk manusia, kita berbuat untuk Allah Rabbul Alamin. Pemimpin Indonesia selanjutnya. Kami sudah mati, kami sudah meninggal. Adik-adik yang akan memimpin Indonesia
kami ya Allah. Terima sholat kami ya Allah. Terima acara ini ya Allah. Terima amal soleh kami ya Allah. Terima amal soleh kami yang tidak seberapa ini ya Allah. Mudahkan lisan ini untuk menyebut namamu ya Allah. Mudahkan lisan ini untuk menyebut namamu ya Allah. Mudahkan lisan ini untuk menyebut nama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhir hayat kami ya Allah. Kami cinta pada baginda Rasulullah. Jangan kau tolak doa kami karena tangan kami berlumur dosa ya Allah. Mudah-mudahan lewasilah doa sahabat-sahabat yatim kami ya Allah. Doa anak-anak penghafal Quran yang hadir hari ini, kau angkat doa kami bersama doa mereka ya Allah. Sayangilah yang ada di bumi, maka yang dia kegiatan biar bisa membangkitkan semangat kita untuk menjadi orang-orang yang beriman. Oke, baik. Masya Allah. Itulah Bapak Ibu sekalian, sahabat Ormas, sedekah akbar Indonesia. Begitulah suasananya yang memang penuh kesan, ya. Nah, maka dari itu, mari kita semua menjadi agen-agen penggerak kebaikan. Sekecil apapun kontribusinya, kita bisa menjadi agen kebaikan itu sendiri. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita tutup sesi webinar pada malam hari ini, izinkan partner saya, Mas Sasongko Jati, yang juga merupakan bagian dari panitia Sedekah Akbar Indonesia di Yogyakarta, untuk memberikan motivasi, penyemangat akhir, ya, sekaligus konklusi dari apa-apa yang telah disampaikan para narasumber kita sebelumnya. Silakan Mas Jati. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masjid, penggerak masjid di seluruh dunia bahkan. Saya masih belum bisa move on dengan tas ini, dan barusan saya juga tiba dari acara Sedekah Akbar Mini pendistribusian perdana untuk santri-santri istimewa. Bigisan ini menjadi sebuah hal yang sangat istimewa sekali. Belum bisa saya melepaskan bagaimana kegembiraan, keceriaan sahabat-sahabat tadi. Dari pagi sampai dengan sore tadi, ada sekitar 20 item, Mas, yang ada dalam tas ini. 20 item. Dan mereka sampai dengan tadi menulis sebuah kesan apa yang mereka rasakan. Ada anak yatim piatu yang nggak bisa membacakan apa yang dia tulis. Saking dalamnya apa yang dia tulis itu sampai nggak bisa membacakannya itu. Nah, sahabat-sahabat Ormas, penggerak masjid, tentunya panjang lebar tadi Kiai Lukman, Bang Riza menyampaikan bagaimana kita sudah semestinya mengambil bagian. Saat inilah bukan bicara masalah besarnya, tapi berapa jumlah santri yang kita pengen muliakan. Itulah yang akan menjadi catatan kita. Mudah-mudahan semakin banyak santri-santri yang mendapatkan bigisan-bigisan yang terbaik ini. Kehidupan mereka menjadi gembira, kehidupan mereka menjadi lebih berwarna, dan mereka sangat senang bukan masalah barangnya, tapi perhatian. Mereka merasa punya orang tua. Jadi saya mengajak kepada abang, kakak, ayah, bunda, silahkan untuk masjid-masjid ataupun secara pribadi silahkan tulis komitmen
dari satu voucher yang seharga 100.000, silahkan tulis komitmen di kolom chat, nanti akan di follow up oleh sahabat-sahabat tim yang akan menjadi penyalur dari bingkisan-bingkisan terbaik ini untuk para santri-santri istimewa. Sekali lagi, berapa jumlah santri yang akan terbahagiakan ketika kita ikut dalam kontribusi itu? Seberapapun itu, saya mengajak untuk sahabat-sahabat semua, masih ada kesempatan. Masih ada beberapa hari lagi sampai dengan bingkisan-bingkisan ini akan kita distribusikan sampai ke tangan-tangan mungil yang mereka siap menerima pemberian terbaik. Itu sahabat-sahabat semua, silahkan langsung bisa tulis di kolom chat berapa komitmen yang antum akan berikan. Dan sedekah akbar virtual di Jogja ini akan digelar di Hotel Alana Jalan Tentara Pelajar. Nah, tentunya akan lebih afdol karena dengan kondisi pandemi ini nanti para ormas bisa merilai seluruh rangkaian acara ini, nanti kita akan broadcast dan bisa ditonton live, ada interaksi di situ. Insya Allah tidak mengurangi kehikmatan dan kesahduhan dalam nanti kita berdoa bersama-sama. Itu Mas Sukma, yang mudah-mudahan ini menjadi satu titik tolak bahwa dalam kehidupan ini tidak hanya berbicara masalah pribadi, tetapi di luar sana banyak adik-adik kita, anak-anak kita yang selama ini banyak menunggu tentunya. Apa perhatian? Bukan masalah besar kecilnya sumbangan, tapi perhatian kita terhadap mereka, insya Allah itu yang akan menjadi catatan terbaik dalam kehidupan kita. Siap, Masya Allah. Jadi Bapak Ibu sekalian, para sahabat ormas, mari kita jadikan momentum sedekah akbar Indonesia ini menjadi momentum penyatu kita, ya, agar kita bisa bergerak berjamaah. Tidak hanya masjid memperhatikan warga sekitar, tapi juga masjid bergandengan tangan dengan masjid-masjid lain. Kita bergerak dan menggerakkan untuk apa? Untuk menjadi agen kebaikan di dalam event sedekah akbar Indonesia ini. Silakan Bapak Ibu sekalian, pertama, monggo silakan tuliskan komitmen. Berapa banyak yang bisa dikontribusikan. Nah, tidak hanya dari masjidnya, tapi juga mengajak para jamaah dari masjid Bapak Ibu sekalian. Lalu yang kedua, bagi yang ingin mengadakan nonton bareng, ya, event sedekah akbar Indonesia ini, kami persilakan, monggo bisa gabung di dalam grup, ya Mas ya. Nanti ada grup khusus, ya, grup Sinergi Masjid Sedekah Akbar Indonesia. Nanti kita akan bantu fasilitasi dengan memberikan link YouTube-nya atau mungkin link Zoom-nya tersendiri gitu. Jadi kita bisa melakukan sesi interaktif gitu dari venue dengan sahabat-sahabat masjid yang memang sedang menggelar nonton bareng itu sendiri. Saya rasa demikian, Mas Jati. Insya Allah mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, para penggerak masjid di seluruh dunia bisa merasakan spirit, ya, dan motivasi dari sedekah akbar Indonesia ini sendiri. Kita sama-sama doakan, ya, semoga Allah izinkan, Allah mudahkan, dan Allah lancarkan jalan dari event sedekah akbar Indonesia ini, dan Allah jaga orang-orang yang membersamai dari sedekah akbar ini sendiri. Baik, saya rasa demikian. Kami atas nama Sinergi Masjid Enterprise dengan Sedekah Akbar Indonesia dari Studio Pro di Yogyakarta mengucapkan terima kasih, jazakumullah khairan katsiran kepada Bapak Ibu sekalian, para penggerak dakwah kemasjidan. Mari kita tutup Zoom pada malam hari ini dengan istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bapak Ibu sekalian, semoga kita semua bisa bersaudara sampai surga, sampai jumpa di Baitullah. Bismillahi Allahu akbar. Allahu akbar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedekah akbar
dengan 1000 anak yatim dan penghafal Quran. Belum pernah dibuat nih di Pontianak. Nah, gitulah, minta restu sama Mak. Mak, boleh enggak Mak, Abang mau bikin sedekah akbar 1000 anak yatim. Mah, bagus tuh, tak pernah ada di Pontianak. Bikinlah yang bagus, kata Mama. Ada ayat Al-Quran yang sampai sekarang saya selalu gunakan dan selalu saya sampaikan kepada kawan-kawan. Surat 47 ayat 7. Intan surullaha yansurukum wa yuthabbit aqdamakum. Jika engkau menolong agama Allah, maka Allah akan menolongmu. Juli 2012. Juli 2012 itu saya merecall, manggil kawan-kawan, manggil orang-orang yang saya kenal. Yang pertama kali yang saya ajak ya Bang EN. Karena Bang EN ini kawan saya SMP. Waktu itu 2012 beliau lagi di puncak-puncaknya gitu ya. Leader multi level besar, kemudian dapat reward, downline-nya sudah ribuan. Di badannya tuh sudah pakai barang-barang yang mahal gitu ya. Nah, saya tuh tak punya apa-apa, motor tak punya, apa tak punya gitu ya. Nah, jadi waktu itu saya tanya, ajak sama dia, bro, saya bilang mau udah ikut, saya mau bikin event nih, mau bikin program namanya sedekah akbar. Nah, itulah muncul kalimat sedekah akbar itu. Satu momen beliau ngajakin ada sebuah majelis tentang Al-Quran. Nah, di situ awal pertama kali saya secara pribadi datang ke majelis ilmu yang menurut saya awal titik balik saya kenalan sama Quran. Sisa uang dari sedekah akbar itulah ada kurang lebih 20, ada berapa puluh juta gitu. Itu yang saya dengan Lutfi dan Fras dengan Bang Awal berempat kami waktu itu keliling-keliling ke pondok-pondok pesantren. Jadi gayanya waktu itu ngerasa kayak jadi orang kaya gitu ya. Nanya, Ustadz, pondok ini perlu apa? Perlu air bersih. Oke, bikinkan sumur bor, Ompi, keluarkan duit. Bikinkan sumur bor dari uang sisa itu. Lalu datang lagi ke panti asuhan. Waktu itu yang pondok pertama yang kita datang itu Mu'tasim Billah Purnama. Nah, di Mu'tasim Billah Purnama inilah saya kenal sama Ustadz Yahya. Pondok waktu itu masih 70 santri. Cerita beliau bahwasanya pondok itu dirintis dengan karpet, terpal, di sekelilingnya dikasih garam supaya tidak kena ular. Nah, Ustadz Yahya waktu itu cerita sama saya, cerita tentang ada 2 beradik yang jadi tonggak awal gerakan infak beras sebenarnya. Jadi Ustadz Yahya waktu itu cerita bahwasanya ada 2 beradik yang itu tuh umurnya 4,5 tahun dengan 6 tahun. Bapak ibunya meninggal dunia karena kecelakaan, jadi yatim piatu dan dia dipelihara oleh kakeknya. Cuma kakeknya belum muslim, non muslim. Ustadz Yahya dapat informasi bahwasanya kakeknya ini akan menjual mereka berdua ini. Mau dijual adik-beradik ini. Sudah transaksi, kakeknya sedang pergi ke satu daerah gitu kan, mau dijual. Nah, Ustadz Yahya H-1 sudah duluan ngambil anak ini dalam kondisi anak ini tidak pakai baju karena baru dikeluarkan dari dalam hutan. Baru dikeluarkan dari dalam hutan, dari dalam kampung itu pedalaman, dikeluarkan, dibawa ke dalam mobil tuh dalam kondisi tidak pakai baju karena memang diselamatkan oleh tetangga-tetangganya karena tahu kakeknya mau jual. Nah, yang bikin kesal adalah adik mereka yang nomor 3, yang perempuan tuh umurnya baru 1,5 tahun, baru 1,5 tahun, dijual sama kakek kandungnya sendiri itu harganya 1,5 juta. Gara-gara kakeknya itu kalah main judi. Kakeknya kalah main judi, harus bayar hutang judi, maka dia jual cucunya. Cucu yang ketiga nomor 3 sudah dijual, sudah berhasil dijual 1,5 juta. Nah, dia mau jual lagi cucunya yang 2 ini. Tapi keburu diselamatkan oleh Ustadz Yahya. Nah,
cerita ini bikin otak saya kontraksi gitu. Oh, saya bilang aku nih banyak masalah, tapi dengar cerita ini akhirnya saya jadi sering main-main ke pondok beliau itu, ke pondoknya Ustadz Yahya, masih zaman Tanah Merah waktu itu di Mu'tasim Billah. Begitu sampai ke sana, saya langsung masuk ke dapurnya. Nah, masuk dapur itulah saya nengok berasnya patah-patah. Saya nengok berasnya ada kutunya. Saya nengok berasnya tuh ya, sangat jauh dari kata-kata layak, sudah bau apek. Saya tanya sama Ustadz, ngapa berasnya? Mohon maaf ya jelek gini Ustadz. Lalu ceritalah beliau, sekarang tuh Ustadz katanya santri kita tambah banyak, anak-anak ini tidak semuanya mampu dan sebagian besar gratis. Kita nerima apa nih, kalau kita beli beras yang bagus, lauknya tak ada. Waktu itu otak saya tidak ada mikir macam-macam, Bang Kakak. Hanya pikirnya, ya udah Bismillah, Ustadz tolong doakan. Tolong doakan, nanti biar kami yang bantu carikan berasnya. Ustadz Yahya mengajar di pondok, ngurus pondok, biar kami yang carikan. Nah, itulah cikal bakal adanya gerakan infak beras. Waktu itu saya putuskan, saya bilang kayaknya ngurus anak yatim nih, inilah dunia saya. Kayaknya inilah nih fase hidup saya yang harus saya mulai. Dari awal Ustadz Lukman tuh udah punya banyak mimpi gitu, sudah punya banyak cita-cita. Tompi katanya kan, mau enggak kalau kita jadi saudagar beras katanya. Pikiran saya saat itu saudagar beras mungkin jualan beras. Maksud saya saudagar beras ini adalah kita bagi-bagi beras katanya kan, membantu anak yatim dan juga membantu pondok-pondok katanya. Terus Bang, saya tanya, berasnya dari mana? Nah, kita carilah. Kita kumpulkan uang dari kawan-kawan yang kita kenal, dari keluarga kita, baru nanti uang itu kita belanjakan beras. Nah, kita lah yang mengantarkan berasnya ke panti-panti. Jadi singkat cerita, ya udah kita Bismillah bikin gerakan. Awalnya saya Ustadz Lukman, Bang Lutfi dan awal. Jadi kita jalan, awalnya hanya 3 pondok. Keceriaan dari adik-adik itu kita juga merasakan kebahagiaannya. Mungkin itu yang dimaknai dengan sedekah kembali lagi ke kita. Bahwa kita yang beri, mereka yang menerima, tapi kita yang merasa bahagia. Jadi inilah yang jadi motivasi saya dan kawan-kawan pengen terus untuk berbuat. Dan akhirnya kita punya gerakan namanya Gerakan Infak Beras. Itu bulanan memberikan beras dengan beras kualitas terbaik. Di situ hanya kita diajak gabung. Nah, Pak Nur Hasan itu bilang, saya itu punya masjid, saya ada bikin masjid. Nah, ada bikin masjid namanya Masjid Munzalah Mubarokan. Tapi masjidnya sepi. Beliau menawarkan kepada Ustadz Lukman untuk menggarap lah, membesarkan dan istilahnya mengaktifkan fungsi masjid itu. Nah, itu Masjid Munzalah Mubarokan tadi. Ashabul Yamin hanya tadinya Ustadz Lukman, sementara yang punya masjid ini adalah Bang Nur Hasan. Dileburlah menjadi sebuah yayasan yang mempayungi semuanya, yaitu Pondok Modern Munzalan Ashabul Yamin. Saya merasa saya perlu Allah. Akhirnya teman-teman bilang, Bang, bukan abangnya yang perlu Allah, Bang, kami pun semuanya perlu Allah, Bang. Mau gabung kita? Tak ada bayar, tak ada gajinya sini. Siap Bang, kami akan korbankan waktu tenaga. Jadi ada yang di multimedia, ada yang di marketing, ada yang apa, semuanya berjuang fight untuk menuju ke Allah ini, cari muka sama Allah. Aku tak dapat uang, tapi kok aku bahagia gitu. Berulang-ulang gitu, berulang-ulang. Ya Allah, aku ini perlu pertolongan Allah, aku ini perlu utang lunas, aku ini perlu penyakit sembuh, aku ini perlu muncul lagi ke permukaan setelah sekian banyak fitnah dan lain-lain. Berangkat dari buku Mustal Miskin itu, Ustadz mulai akhirnya dakwanya bukan hanya sekarang di Pontianak, kajian Hijrah Day atau klik yang dikolaborasi antara Kak Mira sama Ustadz Lukman ini, disitulah bagaimana mengajak orang untuk beramal soleh. Dan akhirnya terjadilah namanya Paskas. Sudah ada lebih dari 37 koperasi Indonesia.
wujuhu yawma idzin nazirah. Wajah-wajah ahli surga itu hari itu, kata Allah, akan melihat wajahnya Allah, akan bertemu dengan Allah langsung. Bagaimana bangga perasaannya ketika kita bertemu dengan Allah yang menciptakan kita. Kita berharap bisa satu surga dengan Rasulullah, karena Rasulullah berjanji, aku dan orang yang mengurus anak yatim seperti ini di surga. Banyak orang mempersiapkan hidup yang baik, tapi lupa mempersiapkan mati yang baik.